Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya, materi tentang integral. Hari ini kita membahas mengenai aplikasi dari integral. Salah satunya adalah digunakan untuk menghitung volume dari sebuah benda putar, gitu ya. Ada dua metode untuk menghitung volume benda putar ini. Yang pertama adalah metode cakram, gitu ya. Jadi metode cakram ini itu seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Jadi misalkan saya punya ini ya, cantik sekali. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Dalam metode cakram itu ketika kita menganalisanya, misalkan kita membuat garis gini ya. Jadi garis ini adalah benda ini adalah benda yang akan kita ukur, yang akan kita putar terhadap sumbu X misalkan ya. Dan ini akan berputar ke sini kan, terus ke sini. Jadi kalau benda ini kita putar, nanti akan berubah menjadi seperti ini kan. Maaf gambarnya agak jelek gitu ya. Terus dia tebalnya misalnya segini gitu ya. Jadi berbentuk seperti cakram gitu ya. Bentuknya seperti cakram. Yang titik tengahnya di sini gitu ya. Maka volumenya itu adalah volume dari cakram ini. Dia bernilai pi R kuadrat dikalikan dengan T, gitu ya. Jadi ini metode cakram. Kemudian metode berikutnya adalah metode cincin silinder, gitu ya. Cirinya adalah kalau metode cincin silinder itu area yang akan kita analisa itu sejajar dengan sumbu X, gitu ya. Seperti ini ketika diputar terhadap sumbu X, gitu ya, maka dia akan berubah menjadi ini. Seperti ini ya. Jadi ini gambarnya ketika kita putar bentuknya akan seperti ini. Jadi ini ketebalannya ini tergantung ini ya. Ini tebalnya. Maaf gambarnya agak jelek gitu ya. Nah ini analisanya. Kalau kita mau menghitung volumenya, itu kan menghitung, bisa kita belah gitu ya menjadi seperti ini, jadi persegi, bukan persegi ya, balok gitu ya. Gini ya. Dengan ini itu adalah di gitu ya, karena y-nya kecil. Kemudian panjangnya ini kita anggap delta X gitu ya. Jadi di sini adalah tebalnya ini itu adalah di y, panjangnya ini adalah delta X. Kemudian tingginya ini adalah keliling dari ini, gitu ya, keliling dari lingkaran ini. Keliling lingkaran ini adalah 2pi R, gitu ya. Volumenya itu berarti kan pi kali
2πr kali delta X kali dy gitu ya. Ini volumenya. Oke. Nah, volume ini untuk satu analisa. Kalau bentuknya nanti berbentuk sebuah bidang, misalnya ya, ini bidang, maka berarti dia akan ada banyak sekali gini ya. Misalkan bentuknya seperti ini, maka nanti mengikuti aturan dari integral gitu kan. Dia penjumlahan dari banyak sekali bidang-bidang seperti ini, sehingga kalau dijumlahkan dengan delta X nya sangat kecil atau D-nya sangat kecil, maka dia menggunakan prinsip integral gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh misalkan. Oke, misalkan kita punya soal seperti ini. Berapakah volume benda putar yang dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat dan X sama dengan Y diputar terhadap Y sama dengan 1 gitu ya. Maka kita gambar grafiknya. Oke, ini adalah gambarnya. Jadi X sama dengan Y kuadrat, itu yang merah ini ya. Kemudian X sama dengan Y itu adalah yang biru. Kemudian diputar terhadap Y sama dengan min 1 di sini ya. Nah, ketika diputar terhadap min 1 ini, maka dia bentuknya seperti ini ya. Jadi ini ke samping sini dan seterusnya, diputar terhadap berbentuk seperti mangkok bolong gitu ya. Bolongnya di sebelah sini gitu ya. Jadi ini adalah gambar dari daerah-daerah pembatasnya, yaitu X sama dengan Y kuadrat ditandai dengan warna merah gitu ya. Kemudian X sama dengan Y itu adalah yang warna biru. Kemudian diputar terhadap Y sama dengan min 1, itu yang warna ini, yang bawah ini. Nah, nanti jika diputar terhadap sumbu Y sama dengan min 1 ini, maka dia nanti kalau ini diputar ya terhadap ini, putarnya gini. Jadi ini putarnya gini, jadi gimana gambarnya? Susah ya. Jadi kayak mangkok, di tengahnya bolong gitu ya, bolong antara di sini. Nah, nanti pembatasnya itu adalah dari sini, potong-potong ini kemudian ke sini. Nah, nanti di sini adalah titik potongnya gitu ya. Nah, pertama kita cari dulu titik potongnya. Titik potongnya yaitu dengan menyamadengankan ini. Kita cari titik X-nya ya. Berarti ini adalah Y1 itu adalah akar dari X, kemudian Y2 itu adalah X gitu ya. Jadi Y1 sama dengan Y2, jadi akar X itu sama dengan X. Jadi kalau dikuadratkan jadi X kuadrat min X sama dengan 0 gitu ya. Dicobakan X min 1 sama dengan 0, jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Jadi di sini adalah X sama dengan 1, di sini sama dengan 0. X1 ini X2. Itu nanti digunakan untuk pembatas dari integralnya. Oke, sekarang kalau kita menganalisa menggunakan metode cakram gitu ya. Cakram kan gini bentuknya ya. Nah, kita bentuk seperti ini, metode cakram. Kalau metode cakram jadinya adalah tebalnya yang arah sumbu X, kemudian dua lubang gitu ya. Gimana gambarnya ini? Bisa membayangkan nggak ya? Jadi kalau dilihat dari arah sini, itu bentuknya kayak gini. Nah, gini. Cuma yang tebal dikit, gitu ya. Jadi ada dua jari-jari, yaitu jari-jari yang ini R1, kemudian jari-jari yang ini adalah R2, gitu ya. Ini R2.
2 gitu ya. Nah, kalau metode cakram ini volumenya tadi itu adalah volumenya adalah I R kuadrat kali T gitu ya. Nah, sekarang karena R-nya ada 2, maka harus yang dihitung itu adalah yang di sini kan. Gitu ya, yang di sini. Jadi R-nya nanti itu harus R2 dikurangi dengan R1 karena yang dihitung hanya yang dalam sini. Gitu ya. Sekarang R1 nya berapa? R1 nya berapa? R1 itu kan di sini. Ini kan R1 itu kan yang kecil kan, berarti di sini ke sini kan, ini R1 kan. Kemudian R2 itu yang di atasnya ini. Ini R2. Ya. R1 nya berapa nilainya? Oke, jadi R1 saya tulis di sini aja ya. R1 itu adalah yang dibatasi dari kurva yang bawah. Kurva yang bawah itu adalah yang biru. Jadi Y sama dengan X, berarti kan X dikurangi dengan batas yang paling bawah. Itu adalah Y sama dengan min 1. Dikurangi min 1. Hasilnya adalah X plus 1. Gitu lah. Kalau Y2 itu berarti yang dibatasi oleh yang kurva yang atas ini, yang merah ini, berarti di sini adalah akar X dikurangi dengan yang paling bawah, yaitu Y sama dengan min 1, sama dengan akar X plus 1 gitu ya. Sedangkan T-nya itu adalah yang di sini kan. Nah, ini kan sangat kecil, berarti dia di X gitu ya, sangat kecil, diperkecil sekali sehingga tingginya itu adalah dx. Maka volumenya itu adalah sama dengan volumenya adalah integral dari pi, karena R-nya ada 2. Tadi kan kita bahas sebelumnya bahwa yang besar dikurangi dengan yang kecil, berarti ini adalah R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat dx. Batasnya adalah tadi kita dapatkan 0 sampai 1 gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan, kita masukkan R1 R2 nya. R1 R2 nya berarti integral 0 pi nya kita keluarkan. 1 R2 nya adalah akar dari X plus 1 kuadrat min R1 nya adalah X plus 1 kuadrat dx gitu ya. Oke, sekarang kita jabarkan gitu ya. Ini sama dengan pi integral dari 0 sampai 1. Ini kalau dijabarkan jadi X plus 2 akar X plus 1 min X kuadrat ditambah 2X plus 1 dx. Oke. Jadi disederhanakan ya. Pi integral dari 0 sampai 1 ini sudah tanggal dulu. Nilainya adalah ini sama ini ya, nilai ini bisa dikurangi sama ini ya. Jadi hasilnya adalah 2 akar X, kemudian ini X min 2 berarti min X, kemudian min X kuadrat dx. Jadi integralnya adalah pi, ini diintegralkan jadi 2 kali 1/3/2 X pangkat 3/2 min setengah X kuadrat min 1/3 X pangkat 3 dari 0 sampai 1 gitu ya. Sama dengan ini
jadi 4/3 X pangkat 3/2 min setengah X kuadrat min 1/3 X pangkat 3 dari 0 sampai 1. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. 1 jadi 4/3, 1 jadi min setengah, 1 jadi min 1/3 gitu ya, dikurangi 0 karena 0 habis. Kita samakan penyebutnya. 6 kali 2 8 kali 3 3 kali 2 2 sama dengan pi min 5 min 3 per 6 sama dengan setengah pi gitu ya. Oke, ini hasilnya setengah pi gitu ya. Ini volume satuan, tergantung nanti satuannya apa ya. Oke, itu metode cakram. Mana ini pesannya? Oke, sekarang saya hapus semuanya, saya ganti mana kalau menggunakan metode cincin silinder ya. Bentar, saya hapus dulu. Oke, volumenya tadi yang kalau menggunakan prinsip metode cincin silinder itu kan volumenya itu sama dengan 2πr delta X kali dy gitu ya. Nah, sekarang kita cari R-nya. R-nya adalah dari sini ke sini seperti tadi ya. Nah, ini yang paling atas itu kan tergantung, dia kan semuanya di sini, bisa di sini semuanya ke atas gitu kan, bergantung pada nilai Y. Jadi R-nya itu adalah Y, kemudian dikurangi terhadap batas bawahnya adalah Y sama dengan min 1 gitu ya. Jadi R-nya adalah Y plus 1. Dengan delta X itu kan ini delta X, ini delta X. Nah, delta X itu adalah kurva yang sebelah kiri, batas kiri itu kan kurva yang ini ya. Kurva ini adalah Y kuadrat, kemudian sama batas kanannya itu adalah Y, ini adalah X sama dengan Y gitu ya, Y. Jadi delta X nya itu adalah batas kanan dikurangi batas kiri, atau batas kiri dikurangi batas kanan. Nanti tinggal kelihatan yang mana yang positif, lebih positif daripada yang lain. Karena ini terhadap sumbu Y gitu ya, karena di Y, maka yang lebih positif adalah yang sini, yang sebelah kanan gitu ya. Karena dia lebih positif, maka dia nilainya akan lebih besar daripada yang sebelah kiri. Maka yang dikurangi itu adalah yang sebelah kanan. Jadi delta X nya itu adalah Y min yang sebelah kanan dikurangi yang sebelah kiri, Y kuadrat. Delta X nya adalah Y min Y kuadrat. Jadi volumenya itu adalah 2π kali R nya Y plus 1 dikalikan Y min Y kuadrat dy ya. Karena banyak sekali maka dia harus diintegralkan. Integralnya dari mana sampai mana? Sama ya, integralnya dari batas ini sampai ke sini. Jadi dari 0 sampai, karena ini sumbu Y, maaf, berarti dia dari ini sampai ke sini. Saya salah. Dari 0 sampai ke sini. Nah, kita nyari nilainya terhadap sumbu Y. Berarti yang disamakan adalah X-nya. Jadi X1 sama dengan X2, X1-nya Y, X2-nya adalah Y kuadrat gitu ya. Jadi ini Y kuadrat min Y sama dengan 0. Jadi Y min 1 sama dengan 0. Ini berarti Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 ya. Jadi sama ya, 0 dan 1. Oke, tinggal kita jabarkan. Mungkin bisa dijabarkan ini ya, biar enggak
agak mudah dikalikan, berarti ini adalah Y kuadrat min Y pangkat 3 plus Y min Y kuadrat dy. Ini kayaknya sama, ini sama ini hilang ya, tinggal integral dari 0 sampai 1 2pi min Y pangkat 3 plus Y dy. Kalau ini diintegralkan menjadi min 1/4 Y pangkat 4 plus setengah Y kuadrat dari 0 sampai 1. Oke, volumenya tinggal kita masukkan nilainya 2pi, 1 kita masukkan jadi min 1/4 plus 1 jadi setengah. Jadi hasilnya adalah 2pi setengah dikurangi 1/4 4 min 1 plus kali 2 sama dengan 2pi kali 1/4 sama dengan setengah pi. Satuan volume. Jadi sama ya hasilnya, sama-sama setengah pi dengan menggunakan metode cincin silinder maupun cakram. Diintegralkan terhadap suhu Y maupun diintegralkan terhadap suhu X ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Akan saya hapus dulu semuanya. Oke, sepertinya sudah terlalu lama. Oke, dicoba saja nanti ini soalnya, silakan dicoba nanti volumenya berapa gitu ya. Oke, sampai di sini dulu kuliah hari ini. Berikutnya nanti kita langsung UAS di hari Rabu jam 19.00, atau nanti akan saya infokan lagi seperti kesepakatan kemarin, atau kesepakatan yang akan kita lakukan nanti, tergantung dari dosen yang lain, nanti akan dilaksanakan bersama. Oke, terima kasih, sampai ketemu di UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.